Langsung saja kita akan berikan kesempatan untuk Prof. Nidom. Prof. Nidom mungkin bisa berikan tanggapan terhadap apa yang dijelaskan tadi oleh Prof. Zubairi bahwa memang dari pertama sel dendrit juga tidak sepenuhnya untuk bisa mengobati kanker dan ada faktor-faktor lainnya harus evidence based juga harus ditunjukkan untuk bisa memberikan kepastian mengenai keamanan dari vaksin ini. Silakan Prof. Nidom. Ya, jadi saya melihat bahwa dari penjelasan dari Prof. Zubairi tadi bahwa ada satu metode, satu teknologi dari dendritic cell ini yang bisa digunakan untuk sel kanker, tetapi cuma mahal. Persoalannya kan mahal. Nah, oleh para kreator, oleh para peneliti bahwa bisa itu nanti terus kemudian ditambahkan dengan infeksi. Dan ini baru pertama kali di dunia. Tidak ada negara pun, hanya 2 negara, ya 3 yang mengembangkan dendritic cell untuk vaksin, China dan Amerika. Nah, kebetulan Indonesia saat ini bergabung dengan Amerika dan China sendiri. Nah, mereka sudah melakukan uji klinis, kalau tidak salah sudah pada tahap kedua. Nah, artinya bahwa sebetulnya teknologi dendritic cell ini tak ada masalah untuk dipakai untuk sarana vaksinasi. Baik. Toh cuma bagaimana mengurangi kemahalan tadi kan itu. Baik. Yang kedua, saya itu khawatir bahwa BPOM itu tidak mempunyai protokol khusus untuk vaksin konvensional dan protokol khusus untuk vaksin non-konvensional, sehingga itu dicampur aduk, sehingga menjadi problem yang tidak berujung. Gitu. Baik Prof. Nidom, kami juga sudah mencoba untuk bisa mengajak pihak BPOM untuk terlibat dalam diskusi ini, untuk juga bisa memberikan klarifikasi, tapi memang sampai diskusi ini terjadi, tidak ada yang bisa untuk bisa ikut bergabung dan juga memberikan keterangan. Mungkin juga karena keterbatasan waktu, sepertinya ini menjadi segmen terakhir perbincangan mengenai hal ini. Prof. Zubairi, memberikan tanggapan termasuk juga closing statement. Ya, mungkin keamanan karena begini, kan semua barang, semua cairan, semua sesuatu yang masuk tubuh kita itu pertama harus steril prosesnya. Jadi keamanan di sini dalam hal vaksin sel dendrit jadi penting sekali walaupun berasal dari tubuh sendiri, tapi kan sudah dikeluarkan, kemudian diproses, kemudian masuk. Nah, ada kekhawatiran mungkin ada kemungkinan infeksi yang tercampur di sana. Jadi memang harus hati-hati. Mengenai sarannya ya ke depan ini kan suatu penelitian, mungkin suatu terobosan, namun memang mau tidak mau, sedang nggak sedang harus ada evidence based method-nya. Jadi perlu ketemu lagi itu antara BPOM dengan para peneliti untuk mencarikan jalan keluar bagaimana bisa dilanjutkan. Kan juga dari awal dari BPOM bilang tidak ada keinginan untuk menghentikan penelitiannya, hanya ingin memperbaiki proses penelitiannya. Baik, Bang Melki, mungkin terakhir langkah berikutnya ini untuk bisa mendudukkan bersama antara ilmuwan dengan pihak BPOM. Bang Melki, masih bersama kami? Baik, Bang Melki, sepertinya sudah terputus Bang Melki, tapi mungkin Dr. Yusuf bisa berikan kesimpulan juga closing statement mengenai diskusi kita kali ini. Sebagai seorang peneliti dan seorang public health, saya mengharapkan penelitian ini boleh dilanjutkan dengan catatan seperti tadi Prof. katakan bahwa kita tetap harus menggunakan protokol penelitian yang baik dengan menjaga rambu-rambu etika penelitian karena subjek penelitian adalah manusia. Dan saya harapkan penelitian ini bisa berlanjut dengan sangat efektif, tetapi memang perlu dipikirkan juga soal unit cost dari biaya vaksin Nusantara ini, karena vaksin ini kan satu orang per satu orang. Nah, kebayang kalau nanti ini diaplikasikan pada penduduk Indonesia, maka Indonesia harus punya tempat khusus untuk mengambil darah dan memberikan darah pada setiap orang yang akan divaksinasi. Nah, itu juga akan menjadi suatu kesulitan. Artinya kendalanya soal biaya dan waktu yang lama. Efektivitas dan perlu waktu lagi, dan juga perlu biaya yang sangat tinggi karena kan perlu waktu 2 minggu. Sementara kalau vaksin yang jadi kan tinggal disuntikan aja. Jadi kira-kira itu yang perlu kita pikirkan. Tapi untuk kemajuan vaksin Nusantara, saya rasa ini terobosan yang terbaik. Baik, Bang Melki, mungkin bisa diberikan juga ini pernyataan penutup bagaimana mendudukan antara BPOM kembali dengan para pihak ilmuwan ini. Ya, pertama tentu yang penjelasan Badan POM sore ini yang Bang Melki? Bang Melki masih bisa mendengar suara saya? Baik, Bang Melki?
Sepertinya kita mengalami kendala untuk bisa mendengarkan bagaimana pernyataan dari pihak DPR, Komisi 9, terutama mengenai hal ini, tapi ini akan terus kita tunggu Dr. Yusuf kelanjutannya, karena kabarnya juga pihak Vaksin Nusantara masih akan terus melanjutkan prosesnya, melanjutkan uji klinis tahap kedua juga. Tapi terima kasih untuk catatan-catatan yang diberikan, Dr. Yusuf, Prof. Nidom terima kasih, Prof. Zubairi juga terima kasih. Semoga kita bisa berkumpul kembali untuk bisa mendiskusikan mengenai masalah ini lagi. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.